Baik, selamat pagi Bapak. Perkenalkan nama saya Dr. Siana sebagai dokter yang bertugas di klinik pada hari ini. Kok boleh saya tahu dengan Bapak siapa saya berbicara? Dengan Bapak Andre. Bapak Andre, kok boleh saya tahu usia dan pekerjaannya? Usia 24 tahun sebagai wira swasta. Baik Bapak, ada yang bisa saya bantu? Saya baru saja mengalami kecelakaan di bagian tangan saya dan ada luka terbuka di sini. Oke. Baik, berdasarkan keluhan Bapak sampaikan ke saya, dan di sini saya juga melihat kondisi Bapak, maka sekiranya diperlukan untuk penjahatan luka ya Pak ya, dan tujuannya untuk menyatukan kembali jaringan yang terputus pada luka Bapak. Namun mungkin proses penjahatan lukanya agak sedikit nyeri, tapi Bapak tidak perlu khawatir karena nanti saya akan memberikan anestesi sehingga dapat meminimalisir rasa nyeri yang Bapak rasakan. Nah, selain itu penjahatan luka ini juga penting untuk dilakukan ya Pak ya, dikarenakan luka terbuka ini dapat menjadi sumber infeksi. Sekaligus dengan dijahitnya luka dapat mempercepat proses penyembuhan luka Bapak. Nah, sampai di sana apakah ada yang ditanyakan dulu Bapak? Tidak ada. Baik, apakah Bapak bersedia Pak? Ya, bersedia. Baik, jika Bapak bersedia, Bapak silakan untuk menuju ke bed. Sementara saya akan mencuci tangan prosedural dan mempersiapkan alat dan bahan. Baik, selanjutnya saya akan melakukan cuci tangan prosedural. Baik, cuci tangan sudah selesai saya lakukan. Baik, selanjutnya saya akan memakai APD berupa masker, jas lab, dan juga handscoon steril. Selanjutnya saya akan mempersiapkan alat dan bahan. Di sini yang pertama ada hecting set berupa needle holder, gunting, pinset anatomis, scalpel beserta mata pisaunya, spuit 3 cc, benang jahit, kasa steril, plester atau hipafix, dag steril, lidocaine, betadine, larutan NaCl 0,9%, dan juga bengkok. Baik, selanjutnya adalah melakukan tindakan aseptik untuk membersihkan area di sekitar luka menggunakan kasa steril yang sebelumnya telah diberikan betadine atau iodin dengan gerakan memutar atau sentripetal pada area sekitar luka. Baik, seperti itu. Selanjutnya adalah pemasangan dag steril. Dag steril tujuannya untuk menutupi area di sekitar luka. Baik, selanjutnya saya akan memberikan anestesi lokal pada pasien. Namun sebelum itu saya akan tanyakan dulu terhadap pasien. Bapak sebelumnya apakah ada riwayat alergi? Baik, jika tidak ada maka saya bisa lanjutkan prosedur anestesinya. Di sini saya membutuhkan lidocaine dan juga spuit 3 cc. Baik, di sini spuit 3 cc sudah berisi lidocaine. Kita bisa mulai untuk menusukkan lidocaine pada area mengelilingi tepi luka. Ya, kita pastikan tidak mengenai pembuluh darah. Kita bisa coba aspirasi sedikit, baik di sini tidak ada darah yang keluar, maka lidocaine bisa aman untuk disuntikan. Baik, kita bisa suntikan sekaligus menarik dari jarum. Baik, kita lakukan hal yang sama pada tepi luka yang lain. Pastikan juga tidak ada darah. Setelah itu bisa infiltrasi lidocaine perlahan-lahan sembari menarik jarum. Kita lakukan hal yang sama pada keempat tepi luka. Baik, selanjutnya kita tunggu 5-10 menit sampai kita pastikan lidocaine sudah bekerja. Kita bisa ambil pinset dan kita bisa menekan pada area sekitar luka tadi. Kita tanyakan kepada bapaknya, "Bapak, apakah ada merasakan nyeri?" Baik, tidak ya Pak ya. Baik, maka dari itu kita bisa pastikan bahwa lidocaine-nya sudah bekerja. Baik, selanjutnya saya akan melakukan irigasi menggunakan larutan NaCl 0,9% dan kasa steril yang diguyurkan seperti ini. Kita bisa mengangkat kotoran-kotoran yang berada di tepi luka. Setelah melakukan irigasi, kita akan melakukan debridement. Debridement untuk tujuannya adalah mengangkat sisa-sisa jaringan mati atau jaringan nekrosis yang terdapat pada area sekitar luka dan sekaligus mengangkat kotoran maupun debris yang masih ada di tepi-tepi luka. Baik, kita bisa menggunakan scalpel dengan mata pisau seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, untuk debridement juga sudah selesai dilakukan. Selanjutnya saya akan mengganti duk sterilnya ke duk steril yang baru dan mengganti handscoon saya. Baik, selanjutnya kita akan handling dari instrumen pembedahan. Di tangan kiri kita akan memegang pinset
atau pincet anatomis ini yang ujungnya bergerigi. Dan tangan kanan kita akan memegang needle holder menggunakan ibu jari dan jari keempat. Seperti ini. Lalu kita bisa siapkan benangnya. Baik, di sini ada benang. Baik, selanjutnya kita akan memegang sepertiga bagian dari buntut jarum seperti ini. Jangan terlalu depan, jangan terlalu belakang, agar memudahkan untuk melakukan gerakan melingkar. Oke. Baik, selanjutnya kita akan mengidentifikasi dari bentuk lukanya. Karena di sini bentuk lukanya linear, kita akan mulai melakukan penjahitan dari bagian tengah. Oke, baik. Kita akan mulai memasukkan jarum kurang lebih 1 cm dari tepi luka. Dan kita mengikuti kelengkungan dari jarum. Arah jarumnya tegak lurus atau 90 derajat. Untuk arah keluar jarumnya juga kurang lebih 1 cm dari tepi luka. Tertarik dan sisakan sedikit bagian dari ujung benangnya. Selanjutnya saya akan melakukan simple reef knot dan akan menyisakan 5 mm atau kurang lebih 5 mm dari ujung benangnya agar jahitan tidak mudah lepas. Baik, setelah itu kita gunting, menyisakan kurang lebih 5 mm dari ujung jarumnya. Baik, kita lakukan hal yang sama sampai semua luka tertutup dengan sempurna. Baik, setelah itu saya akan mengevaluasi kembali apakah jahitannya sudah ketat dan kedua tepi luka sudah menutup. Baik, di sini karena sudah semua, maka penjahitan lukanya sudah dapat diselesaikan dan kita bisa kembali bersihkan dulu dak sterilnya. Kita ambil kasa yang telah diberikan NaCl. Baik, ini kasa yang telah diberikan NaCl, kita bersihkan dari sisa-sisa darah. Baik, setelah itu saya akan mengambil kasa lagi untuk kita letakkan di atas lukanya, sekiranya untuk menyerap apabila terdapat discharge yang keluar. Baik, di sini saya akan mengambil plester dan melakukan fiksasi di atas kasanya. Baik, Bapak, untuk proses penjahitannya sudah selesai nggih. Bapak dipersilakan untuk kembali ke meja pemeriksaan. Sementara saya akan mencuci tangan prosedural dan membersihkan alat dan bahan yang telah saya gunakan. Silakan Bapak. Baik, setelah semua prosedur selesai, saya akan melepaskan APD dan melakukan cuci tangan. Baik Bapak, untuk prosedur penjahitan lukanya sudah selesai nih Pak. Nanti sepulangnya Bapak ke rumah diusahakan untuk lukanya agar tetap kering, dan kalau bisa untuk perbannya diganti setiap hari ya Pak ya. Nanti dalam waktu 3 hari lukanya sekiranya dapat mengering, dan dalam hari ke-10 kemungkinan untuk penjahitannya sudah bisa dilepas. Nanti Bapak bisa datang kembali ke kami ya Pak ya. Dan perlu saya informasikan juga, nanti sekiranya apabila Bapak mengalami gejala misalnya seperti nyeri pada daerah sekitar penjahitan, demam, atau bahkan keluar nanah, kemerahan, nah itu bisa Bapak datang kembali ke saya untuk saya bantu evaluasi lagi.
Nah, saya juga akan membantu meresepkan antibiotik dan analgesik sekiranya untuk menghilangkan gejala yang Bapak alami nantinya ya. Baik Bapak, sampai di sana ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak ada, Dok. Baik, jika tidak ada, terima kasih banyak Bapak, semoga lekas sembuh.